Salam Tandan Berduri. Hari ini kita akan melihat 4 kebun kelapa sawit yang dibudidayakan oleh petani sawit swadaya. Jadi kondisi kebun yang pertama kali kita lihat di belakang ini adalah kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Jadi semenjak sekitar tahun 2008-2009 penanamannya, dan saat ini panennya seperti ini. Jadi ini buah-buah yang dipanen kemarin yang belum diangkut, yang dihasilkan dari pohon-pohon yang ada di kebun ini. Jadi ini dulu pohon kelapa sawitnya, bibitnya berasal dari sebuah perusahaan yang menanam di daerah sini, yang kemarin coba kita telusuri, katanya perusahaan tersebut menanam dari jenis Sokvindo. Jadi kondisi penanaman yang kita tanam di kebun kita seperti ini. Dengan tingkat kemiringan seperti ini, penanamannya cukup bagus ya. Ini dibuatkan tapak kuda seperti ini. Jadi ini dulunya waktu penanaman dibuat piringan atau tapak kuda ya, yang di areal piringan ini secara manual. Jadi ini dicangkul di area ini, kemudian dilempar di sebelah sini, sehingga ini di area pohon kelapa sawitnya ini rata se-areal piringan ini, dengan lebar sekitar 1,5 meter ya. Ini jarak antara pinggir piringan ini dengan pohon yang ada di dalamnya. Ini hasil panen di lokasi kedua. Jadi ini kelapa sawitnya jenis Sokvindo Lame ya. Lebih muda ya dibandingkan dengan kebun yang pertama tadi. Ini TBS-nya sebanyak ini untuk hasil panen seluas 1 hektar lahannya. Nanti kita lihat bentuk pohon yang ada di kebun kita ini seperti apa. Yang mana hasilnya tadi seperti itu. Untuk jumlah panennya nanti kita tampilkan ketika kita sudah timbang nanti berapa banyak hasil panennya. Jadi kebunnya seperti ini. Ini tingginya masih seperti ini ya. Jadi ini umur sekitar 8 atau 9 tahun. Jadi pohon ini ditanam lebih akhir dibandingkan dengan kebun yang tadi. Ini dia jarak tanamnya agak longgar dibandingkan dengan yang tadi. Ini jarak tanamnya cukup longgar dengan pohon yang seperti ini dan pelepah pendek seperti ini ya. Jadi ini salah satu ciri dari kelapa sawit unggul yang kita miliki, yang mana buahnya cukup banyak ya. Untuk panen kali ini itu ditaksir lebih dari 1,5 ton untuk luas lahan 1 hektar. Yang mana saat ini baru memasuki masa-masa peningkatan produksi dari akhir musim trek, yang mana kemarin dalam 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu produksi buahnya tidak terlalu banyak. Jadi seperti ini kondisi pohonnya untuk lahan yang kedua ini. Panen dilakukan pada pagi hari tadi dan hasilnya cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari bentuk dan warna buahnya itu cukup bagus. Sedangkan untuk kondisi kebunnya seperti ini. Ini lokasi yang ketiga. Jadi ini hasil panen hari ini. Ini TPH-nya diangkut cukup jauh ya. Jadi kebunnya ada di sebelah sana. Ini panennya masak 100% ya. Ini terlihat warna merahnya betul-betul merata ini. Ini hampir sama dengan panen yang kemarin kayaknya Kang ya. Iya. Lebih banyak ya Kang? Kurang lebih ya. Iya. Jadi kurang lebih dari panen yang kemarin. Oke, kita lihat kondisi kebunnya dan proses panennya
untuk kebun yang keempat ini. Ini jenisnya jenis Marehat ya. Yang ini adalah kelapa sawit jenis Marehat yang ditanam sekitar tahun 2001-2002. Ini TBS-nya ukurannya besar-besar seperti ini. Dan ini agak tebal ya cangkangnya ini. Salah satu yang terlihat ini cukup tebal cangkangnya. Seperti ini. Namun untuk yang lainnya seperti ini. Ini tidak terlihat tebalan cangkangnya. Dan seperti ini juga ya. Ini tidak terlalu tebal yang seperti ini. Panennya sudah selesai ya, tinggal pengangkutan saja. Habis Kang? Terakhir sudah? Habis. Jadi ini proses panennya sudah selesai. Ini kondisi kebunnya. Ini pohonnya tinggi-tinggi ya. Ini pakai tangkai grek 8 meter ya. Jadi ini sudah menggunakan tangkai sepanjang 8 meter untuk memanen di kebun sawit ini. Jadi ini salah satu kebun yang tertua untuk kelapa sawit yang kita amati hari ini. Ini panennya di atas 1,5 ton ya untuk bulan September 2020. Jadi untuk panen kali ini nampaknya terjadi peningkatan dibandingkan panen di bulan-bulan yang lalu. Dan ini sudah selesai panen. Begini kondisi kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 15 tahun ya, karena ini tahun tanam di antara 2001-2002. Jadi beginilah panen di kebun kelapa sawit yang tinggi. Cukup melelahkan ya, ini menggunakan pipa yang cukup panjang. Dan ini juga menguras banyak tenaga nih. Istirahat Pak, habis ini Pak. Kita sampai di lokasi keempat. Jadi ini kelapa sawit jenis Topaz yang baru mulai dipanen. Ini masih masuk TM1. Ini baru 3 kali dipanen ya. Ini adalah jenis Topaz 1. Jadi buahnya yang muda berwarna hijau dan yang masak seperti itu. Ini sudah siap panen, mungkin besok dilanjutkan panen untuk kebun ini. Jadi seperti ini kondisi buahnya saat ini. Ini umurnya baru mendekati 4 tahun ya. Dan ini kondisi buahnya saat ini. Jadi kelapa sawit ini sepertinya jenis pelepah panjang ya. Ini pelepahnya agak panjang, ini terlihat ditanam dengan jarak yang rapat seperti ini. Ini daunnya sudah mulai ketemu. Jadi tadi yang berwarna hijau buah mudanya, dan ini yang berwarna normal. Untuk yang muda berwarna normal seperti ini, yang masak seperti ini. Jadi ini luas lahannya 1 hektar ya, 1 hektar, dan ini terlihat cukup rapat ya penanamannya, sehingga nanti ini dikhawatirkan untuk umur mencapai 10 tahun atau bahkan sebelum 10 tahun nanti akan sudah saling bertumpuk daunnya. Jadi ini salah satu pohon yang ukurannya cukup besar ya. Ini terlihat tandan buahnya sudah mencapai bobot sekitar 7 kilo ya, seperti ini. Ini bobotnya sudah mencapai sekitar 7 kiloan untuk yang seperti ini. Ini memang salah satu pohon yang berukuran cukup besar. Dan ini kondisinya saat ini di bulan September tahun 2020. Yang ini warnanya normal ya. Jadi demikian untuk kelapa sawit jenis Topaz di kebun yang keempat ini. Buahnya kebanyakan berwarna hijau saat masih muda. Dan kondisinya seperti ini. Ini buahnya sangat banyak sekali ya.
Kita lihat susunan buahnya terus bermunculan, sehingga bisa disimpulkan untuk jenis topaz ini kondisinya sangat memuaskan. Jumlah TBS yang terbentuk di setiap pohon jumlahnya cukup banyak, dan hingga saat ini sangat jarang sekali muncul bunga jantannya. Sehingga untuk kebun ini rata-rata panen kemarin menghasilkan sebanyak 500 sampai 700 kg ya dari 1 hektar lahan untuk rotasi panen 20 hari. Salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.